Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Salwa Aida Rahma, peserta literasi numerasi STN 2 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pada tanggal 2 Februari ini, saya membawa cerpen yang berjudul Langit untuk Asep. Nama aku Asep, aku dari kelas 5 SD, sama seperti anak lain. Bedanya, sepulang sekolah aku tidak langsung pulang untuk bermain atau tidur siang. Aku dan adikku Dewi harus mencari uang sendiri sejak ayah dan ibu pergi untuk selamanya 2 tahun yang lalu. Kami tinggal di rumah petak kecil di ujung gang, ditemani nenek yang sudah renta. Setiap pagi aku berangkat sekolah membawa 2 tas. 1 tas buku, 1 tas pagi berisi kantong tisu dan botol air mineral. Setelah bel pulang berbunyi, seragamku belum sempat kering dan dari keringat. Aku sudah berjalan menuju perempatan lampu merah. Asep, jangan lupa makan dulu, kata Dewi suatu sore. Nanti saja, Del. Kalau dagangannya laku, kita beli nasi berdua, jawabku sambil mengusap rambutku. Dewi masih kelas 2. Dia sering menungguku di trotoar dekat tempatku berjualan. Kadang ia membantu menawarkan pada orang yang lewat suara kecilnya, "Om, Tante beli tisu ya." Awalnya aku mau sekali, rasanya berat berdiri di antara kendaraan dan orang-orang dewasa. Tapi setiap melihat wajah Dewi yang berharap padaku, rasa maluku berubah jadi keberanian. Begitulah hari-hariku berjalan. Pagi belajar, sore berjualan. Kalau dagangannya habis, kami bisa membeli lauk, telur, dan sedikit sayur. Kalau tidak, kami cukup makan mie instan yang dibagi 2. Aku punya mimpi sederhana, tetap sekolah sampai besar, lalu bekerja supaya Dewi tidak perlu lagi duduk menunggu di trotoar. Suatu hari, Bu Sari, wali kelasku, memanggilku. "Saya, Ibu dengar kamu berjualan setelah pulang sekolah. Kamu hebat sekali," katanya lembut. Aku menunduk. Saya harus bantu adikku. Bu Sari menepuk bahuku. "Jangan menyerah ya. Kalau ada apa-apa bilang padaku." Kata-kata itu kusimpan di hatiku seperti lampu kecil yang menyala. Malam Jumat itu menjadi malam yang paling berat. Sejak sore hujan rintik-rintik turun. Orang-orang yang berhenti di lampu merah, tisu dan air mineral di tanganku masih utuh. Asep, belum ada yang beli?" tanya Dewi. Suara hampir menggigil. Aku menggeleng. "Belum, dan sabar ya." Jam di masjid dekat perempatan sudah menunjukkan pukul 8. Perutku perih. Dewi memegang tanganku erat. "Kalau tidak laku bagaimana? Kita makan apa?" tanyanya polos. Pertanyaan itu seperti batu jatuh ke dadaku. Aku menatap lampu-lampu kendaraan yang melintas cepat. Tiba-tiba rasa lelah, takut, dan sedih bercampur jadi satu. Aku hampir ingin menangis. Rasanya ingin berhenti saja, pulang lalu bersembunyi di bawah selimut. Tapi wajah Dewi yang menatapku penuh harap membuatku bertahan. Seorang bapak sempat memanggilku, tapi saat tahu aku hanya menjual tisu dan air, ia menggeleng lalu pergi. Dan daganganku tetap tak berkurang satu pun. Aku duduk di tepi trotoar. "Dew, maaf ya, belum bisa jadi kakak yang hebat," kataku pelan. Dewi menggeleng cepat. Kamu sudah hebat. Dewi bangga sama Aa. Jawaban itu membuat mataku panas. Aku menarik napas panjang. "Tidak boleh menyerah," kataku dalam hati. Aku berdiri lagi dan mencoba menawarkan dengan suara lebih keras, meski tenggorokanku kering. Tak lama kemudian, sebuah mobil biru berhenti. Kacanya terbuka dan seorang ibu menatap kami. "Dia masih jualan malam-malam gini?" tanyanya.
"Ya Bu, beli tisu atau air Bu?" Jawabku ragu. Ibu itu turun dari mobil. Ia melihat Dewi yang duduk memeluk lutut. Kalian berdua kakak adik, ya Bu." Ibu itu terdiam sebentar, lalu berkata, "Ibu menulis semuanya ya. Tapi kalian harus janji langsung pulang setelah ini." "Aku terlihat semuanya Bu." "Ya, anggap saja rezeki malam ini." Tanganku gemetar saat menerima uangnya. Dewi melonjak senang. "Terima kasih banyak Bu," seruku berkali-kali. Sebelum pergi, ibu itu memberikan kartu kecil. "Kalau besok-besok mau jualan di depan toko roti ibu saja, lebih aman." Aku memeluk Dewi erat. Rasanya seperti ada langit cerah tiba-tiba muncul setelah hujan panjang. Malam itu kami pulang membawa nasi hangat dan lauk ayam kecil. Nenek tersenyum melihat kami. "Alhamdulillah, rezeki anak baik," katanya. Aku menatap Dewi yang makan dengan lahap. Di dalam dadaku tumbuh keyakinan baru. Selama kami saling menjaga, harapan tidak akan hilang. Sejak hari itu, aku belajar satu hal penting. Putus asa memang pernah mengetuk pintu hatiku, tapi aku memilih tidak membukanya. Aku ingin menjadi kakak yang kuat, setidaknya sampai Dewi bisa tertawa tanpa khawatir tentang esok. Namaku Asep. Aku memang masih anak SD, tapi aku percaya langit selalu punya jalan untuk anak-anak yang tidak berhenti. Sekian cerita pendek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.